Digimanain? Sama siapa? Sama siapa? Seorang balita jadi korban penganiayaan pasutri di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Video balita dengan luka lebam di sekujur tubuhnya ini pun sempat viral di media sosial. Polisi kemudian menangkap kedua pasutri berinisial HW, 25 tahun, dan FM, 28 tahun, yang diminta mengasuh oleh ibu korban. Keduanya sempat kabur ke Surabaya setelah aksinya ketahuan. Dari hasil pemeriksaan polisi, mereka menganiaya korban karena kerap menangis dan tak mau menurut. Mereka juga kesal karena ibu kandung korban yang telat membayar uang untuk mengasuh korban. Perbuatan mencubit, memukul, dan membenturkan wajah atau badannya ke tembok dan lantai karena menurut keterangan kedua tersangka bahwa anak tersebut yang berumur 2 tahun ini sering BAB dan kencing sembarangan tempat. Kini kedua pelaku dijerat pasal tentang pelindungan anak dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan di Pondok Aren. Penangkapan pelaku dilakukan oleh tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Selasa malam. Pelaku yang berada di dalam rumah temannya langsung diringkus. Ketika ditangkap, pelaku sempat berusaha memberikan perlawanan. Namun berkat kesigapan petugas, pelaku akhirnya digelandang ke Polda Metro Jaya. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita sebuah sepeda motor milik korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku menghabisi nyawa korban diduga ingin menguasai sepeda motor. Sebelumnya, seorang pria yang diketahui bernama Cahya Agung Dwija Rosito ditemukan tewas bersimbah darah dengan tubuh penuh luka, senjata tajam di sebuah lahan kosong di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa sore kemarin. Saat ditemukan, tubuh korban dalam posisi terlentang dengan bagian perut hingga wajah tertutup kain sarung. Dari Tangerang Selatan, Banten, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Warga Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, digegerkan dengan tewasnya seorang nenek 80 tahun yang ditemukan bersimbah darah di kamar oleh anak angkatnya sendiri. Korban yang akrab dikenal Mbah Nah dianiaya hingga tewas oleh pelaku Tito Kurniawan, 35 tahun, menggunakan batu cobek saat tengah tertidur lelap. Dari penyelidikan polisi menyebut, pelaku mengaku tega menganiaya korban secara membabi buta di bagian kepala hingga tak bernyawa lantaran pelaku mendengar bisikan gaib. Usai menganiaya korban, tersangka sempat melakukan percobaan bunuh diri dengan senapan angin hingga peluru bersarang di paru-parunya. Pelaku telah dibawa ke rumah sakit di wilayah Kota Metro guna perawatan intensif. Pukul korban pada saat tertidur di tempat tidurnya sehingga korban meninggal dunia. Tersangka yaitu dia mendapat bisikan untuk membunuhnya itu sehingga atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Kristanto melaporkan. Seorang dokter hewan yang bekerja sebagai manajer sales di sebuah perusahaan farmasi ditahan Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ia diduga melecehkan penumpang pesawat Citylink jurusan Denpasar ke Cengkareng. Kasus ini terungkap setelah pramugari menemukan remaja putri menangis di toilet pesawat. Pelaku akhirnya langsung diamankan begitu pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melecehkan korban yang duduk di sebelahnya karena tertarik dengan korban. Ya, dilakukan dengan sadar. Beliau atau si pelaku merupakan salah satu pegawai di perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Dia bekerja bukan sebagai dokter, walaupun yang bersangkutan merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran. Ini pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Video amatir warga merekam seorang oknum TNI pengendara sepeda motor melintas di jalur mobil jembatan Suramadu. Aksinya pun menuai kritik warganet di media sosial karena dianggap tidak memberi contoh bagi masyarakat sipil. Sementara pada waktu berbeda, kejadian tak terduga malah terekam di jalur sepeda motor. Sebuah mobil jenis city car nyasar ke jalur roda 2. Agar tidak membahayakan para pengendara sepeda motor, mobil tersebut lalu digiring polisi keluar dari jalur sepeda motor. Pelanggaran memang kerap terjadi di jembatan Suramadu. Pihak kepolisian setempat mengimbau agar senantiasa mentaati peraturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Apalagi kecelakaan sering terjadi dan tak jarang menelan korban jiwa. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Korban dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segar Anak. Dalam rilisnya, warga negara Belanda itu tinggal di Denmark. Tim rescue dari Pos SAR Kayangan segera diberangkatkan pada pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, tim rescue mengerahkan helikopter untuk evakuasi korban dengan selamat. Usai dievakuasi dengan tim SAR, korban dibawa ke BIMC Hospital Kuta Bali untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, Taman Nasional Gunung Rinjani mengumumkan aktivitas pendakian menuju dan dari jalur Pelawangan Sembalun Danau Segara Anak ditutup sementara mulai tanggal 16 Juli 2025. Penutupan ini sehubungan upaya peningkatan layanan dan fasilitas wisata alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Sebelumnya, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang warga negara asing asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segar Anak, kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengguntingan pita oleh Presiden Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk, Rita Montagna, menandai diresmikannya kantor cabang MNC Bank yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kantor cabang baru ini merupakan komitmen MNC Bank untuk terus memperluas jaringan operasional di seluruh Indonesia, sekaligus dalam meningkatkan pelayanan terbaik bagi nasabah. Kami secara terus-menerus melakukan perbaikan layanan kepada seluruh cabang-cabang kami yang saat ini tersebar di 16 kota, salah satunya di Samarinda ini. Kami harapkan bahwa layanan kami kepada masyarakat sekitar dan nasabah yang ada di Samarinda itu bisa lebih baik dan lebih bagus deh untuk kita berikan kepada mereka. Dalam kesempatan ini, MNC Bank juga memberikan grand prize tabungan dahsyat berhadiah kepada Yuwono Siau, salah satu nasabah setia yang beruntung membawa pulang 1 unit Toyota Fortuner. Hati sangat senang sekali karena tidak disangka momen di saat Valentine Day ya. Hadiah itu muncul tiba-tiba. Terima kasih banyak MNC. MNC Bank berkomitmen akan terus menghadirkan layanan terbaik dan inovatif yang berorientasi pada kepuasan nasabah di seluruh Indonesia. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Malam kembali sesaat lagi. Video amatir merekam momen seorang petugas pemadam kebakaran melakukan gerakan-gerakan yang menyerupai ritual supranatural yang biasa dilakukan seorang dukun.
Aksi ini dilakukan untuk menenangkan seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa agar pulang kembali ke rumahnya. Sebelumnya, wanita ini melaporkan bahwa dirinya melihat seekor ular di rumahnya. Dirinya kemudian mendatangi kantor pemadam kebakaran dan meminta petugas untuk menangkap ular tersebut. Menanggapi situasi ini, petugas damkar memilih pendekatan yang tidak biasa, yaitu berpura-pura menjadi dukun. Interaksi antara petugas dan wanita ini berlangsung dengan nuansa yang sedikit supranatural, sehingga suasana pun menjadi kocak. Petugas pemadam menyebut wanita tersebut pernah datang ke kantor pemadam kebakaran pada pekan sebelumnya dengan laporan yang sama. Petugas damkar yang mendatangi ke rumah pelapor tidak mendapati seekor ular, melainkan mendapat kabar dari tetangganya bahwa wanita tersebut mengalami gangguan jiwa. Waktu itu saya shift 2 mau pulang, kan shift 3 yang jaga. Terus setelah itu ibunya itu cerita kalau ada ular goib. Kita sebagai pelayan masyarakat cuma menanggapi saja. Jadi biar ibunya tidak kecewa. Video ini sempat viral dan mendapat komentar beragam dari masyarakat. Ternyata petugas damkar tidak hanya ahli dalam memadamkan api, tetapi juga mampu mengusir roh halus dengan cara yang unik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke kantor pos KCU Fatmawati dalam rangka monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan subsidi upah BSU 2025. Program ini menyasar lebih dari 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah. Sebanyak 8,5 juta pekerja penyalurannya melalui skema non-himbara oleh PT Pos Indonesia Persero, POSIN. PT Pos lah yang kemudian menjadi andalan kita, dan alhamdulillah selama ini laporan dari PT Pos itu baik, gitu ya, lengkap, dan menurut kami ya inilah yang terbaik yang saat ini yang kita bisa lakukan. Pak Wapres ingin melihat bagaimana proses penyaluran BSU ini, dan beliau ingin tahu siapa penerimanya, kondisinya seperti apa, dan beliau happy bahwa proses ini memberikan manfaat kepada rakyat banyak yang membutuhkan, dan proses dukungan yang diberikan Pos Indonesia juga berjalan sangat baik. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyampaikan apresiasi atas kesungguhan POSIN dalam menjalankan amanah negara. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah nyata, seperti memperpanjang jam layanan hingga malam hari, membuka layanan di hari Sabtu dan Minggu, serta membangun sistem dashboard monitoring real-time untuk memastikan penyaluran berlangsung dengan cepat, transparan, dan tepat sasaran. Dalam hal ini, POSIN terus bekerja keras agar penyaluran BSU 2025 dapat terrealisasi 100% tepat waktu, tanpa hambatan, dan tanpa potongan. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Kunjungan kerja yang dilakukan Kadin Indonesia ke negeri jiran kali ini mempunyai misi untuk membangun kerjasama yang lebih intens bersama Malaysia. Pimpinan delegasi dari Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari atau yang kerap disapa AYP, melakukan pertemuan dengan Sarawak Business Federation, asosiasi yang mengatur bisnis khususnya di wilayah Sarawak. Selama pertemuan berlangsung, AYP bersama sejumlah delegasi Kadin Indonesia membuka peluang kerjasama yang lebih intens dengan Malaysia, khususnya di daerah Sarawak. Sepakat akan membentuk dari perwakilan kami, Kadin Indonesia dan Kadin Sarawak Task Force untuk merumuskan apa kedepannya yang akan menjadi kebijakan kita di dalam perniagaan sehingga terjadi kerjasama yang menguntungkan semua pihak. Harap perjumpaan kita pada hari ini memulakan satu detik perkembangan yang
yang baik untuk kita sama-sama membangunkan ekonomi, sosial dan merapatkan lagi hubungan kita. Selain itu, delegasi Kadin Indonesia juga menghadiri jamuan makan malam yang disediakan oleh Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak. Dalam acara ini, Kadin Indonesia membuka peluang seluas-luasnya kepada Bumi Putra Sarawak untuk berkolaborasi di berbagai sektor untuk membangun perekonomian kedua negara. Nak merapatkan lagi silaturahim antara kedua-dua negara dan juga ahli-ahli peniaga di sana. Dan lepas ini kita berharap ada kolaborasi di antara Kadin dengan DUBS, Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak. Sebelumnya, IAP juga bersilaturahmi dengan Perkumpulan Pengusaha Wanita. Dalam pertemuan dengan peniagawati, IAP berharap ada kerjasama yang dapat dilakukan antara Kadin Indonesia dengan peniagawati. Dari Sarawak, Malaysia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa GTV semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI+. Informasi tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.